Hai guys, jumpa lagi bersama dengan saya Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian. Saat ini kita akan membahas tentang proses mentoring. Mentoring itu pada dasarnya adalah bagaimana kita ingin mengembangkan orang lain agar orang lain mencapai potensinya yang terbaik. Ini bisa diterapkan proses mentoring ini untuk keluarga kita, pekerjaan kita, dan komunitas lainnya di dalam kehidupan kita. Namun, di dalam proses mentoring ini, kita perlu memahami bahwa ketika kita mengembangkan orang lain, kita perlu memahami dulu kebutuhan-kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia. Karena manusia itu adalah mempunyai kepribadian yang berbeda-beda. Dan kadangkala relasi dengan manusia itu bisa saja berlangsung dengan rumit. Sehingga kita perlu memahami hal-hal yang dibutuhkan, terutama di dalam kehidupan manusia, di dalam konteks ingin mengembangkan manusia itu sendiri, alias mentoring tadi. Yang pertama, bahwa kebutuhan manusia adalah manusia itu ingin dihargai. Manusia semuanya ingin dihargai. Penghargaan dibutuhkan oleh setiap manusia di permukaan bumi ini, di alam semesta ini. Seperti yang dikatakan oleh Donald Laird yang mengatakan, bantulah selalu orang lain untuk meningkatkan rasa percaya diri pada diri mereka sendiri. Kembangkanlah keahlian kita dalam membuat orang lain merasa penting. Sangat jarang ada pujian yang lebih baik yang bisa kita berikan pada seseorang daripada membantunya dan menjadi berguna dan untuk menemukan kepuasan karena ia berguna. Jadi Donald Wright mengatakan bahwa akan berguna apabila kita membuat orang merasa penting, menghargai orang lain, menghargai sesama. Jadi kalau kita menghargai orang lain, orang tersebut akan siap untuk dibuat menjadi sukses, siap untuk menampilkan potensinya yang terbaik. Lalu yang kedua adalah semua orang membutuhkan rasa semangat dan semua orang akan menanggapi ketika diberi semangat oleh kita. Kutipan yang sangat favorit menurut saya adalah dari Charles Schwab. Dia mengatakan begini, saya belum pernah menemukan orang yang tidak melakukan pekerjaan lebih baik dan berusaha lebih keras ketika ia didukung ketimbang jika ia dikritik. Jadi jika kita ingin mengembangkan orang lain dalam konteks keluarga, pekerjaan, atau komunitas, kita harus menjadi supporter fanatiknya dia. Artinya kita terus memberikan mereka semangat dan terus menumbuhkan rasa percaya diri pada mereka. Lalu yang ketiga, semua orang membutuhkan motivasi. Semua orang membutuhkan motivasi. Perhatikan saja pada anak-anak kecil yang baru bisa berjalan. Ketika dia dimotivasi, dia akan jalan kemana-mana, ke kiri, ke kanan, dan terus dia mencoba. Tapi sayangnya, kebutuhan yang mendasar ketika kita kecil, lalu kita beranjak dewasa, banyak orang akhirnya mengalami trauma ketika mereka tidak didukung, mereka merasa putus asa, mereka menjadi stres, mungkin karena perilaku buruk mereka, karena kesalahan-kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi terpuruk. Nah, artinya orang dewasa tetap membutuhkan motivasi, membutuhkan dukungan. Lalu yang selanjutnya adalah manusia akan melihat
contoh manusia lain, lalu mereka akan mengikutinya. Artinya bahwa di dalam proses mentoring, kita tidak hanya sekedar memberikan instruksi, memberikan petunjuk atau perintah, tetapi kita hadir di sana sebagai model, sebagai teladan bagi kehidupan orang tersebut. Contohnya kita sebagai ayah di dalam keluarga, kita sebagai suami kepada istri kita, dan kita sebagai atasan di kantor sebagai pemimpin. Kita menjadi role model, kita menjadi model, menjadi teladan, dan kita bisa dipercaya karena kredibilitas, kepercayaan itu sangat dibutuhkan melalui tingkah laku dan perilaku yang layak diteladani. Salam mentoring, salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.